Syukurillah. Iya, makasih ya nak, udah disapuin. Assalamualaikum teman-teman, semoga resep ini bermanfaat ya buat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah jadi nasi mandinya, salah ding, nasi Yaman. Jadi ini dimasaknya pagi tadi tanggal 8. Itu untuk anak-anak kesukaan Futia. Kalau Fatima kan belum tahu banget sih dia kesukaannya apa, karena dia itu apa aja suka kayaknya. Kalau Futia terbatas. Ini masaknya pakai kulit ayam karena stok yang ada cuma kulit ayam, tapi lebih enak kalau pakai paha ayam, daging ayam. Tapi ini karena mau ngosongin isi kulkas, jadi apa yang ada aja. Nah, pertama ini 2 liter beras basmati. Kita mulai ya. Alhamdulillah nih, tapi boleh dicuci dulu terus direndam beberapa menit, beberapa jam, atau semalaman, terserah. Itu ngaruhnya nanti di cepat masaknya sama lamanya. Kemudian setelah ini cuma di beberapa menit aja nih disiapin cemilan Khadijah di bayi 9 bulan nih ya. Sama cemilan anak-anak tuh kentang beku ya. Mendadak sih dikeluarinnya, nggak disiapin dari ya. Subuh karena memang walaupun udah direncanain ya, tapi moodnya sebenarnya nggak ada, tapi di mood-moodin, disemangatin ya. Gitu. Alhamdulillah, good morning Khadijah. 9 bulan sekarang udah males makan bubur, teksturnya udah harus dikasarin dikit, tapi belum bisa yang kasar banget karena giginya belum numbuh. Ini kakak-kakaknya sembari mereka main kita siapin bahan-bahannya kan. Terus ini kentang, orang coba kasih Khadijah biar dianya nggak kelaparan sambil nungguin mamanya masak nasi Yaman. Ini bombaynya 1 bonggol. Belinya di mana ini, Diamond ya. Terus masak, dipotong-potong ya, boleh dicacah, boleh terserah, bebas ya, sesuai selera. Toh nanti layu juga, kita layuin, kita tumis. Terus bumbu-bumbunya kayak merica, ketumbar, lada, kayu manis sebenarnya pakai yang bubuk dan pakai yang batang, tapi karena stok di dapur nggak ada yang batang, jadi pakai yang bubuk aja. Terus cabai hijaunya itu yang gede kayak gini, bukan cabai rawit. Kalau di Mesir yang kayak gini tuh nggak pedes, tapi kalau yang di sini tuh kayaknya pedes, jadi akhirnya nggak dimasukin deh. Ini dari beli ada beberapa biji, malah cuma dipakai 2 karena yang lainnya busuk karena udah lama dibelinya. Tapi ragu juga nih masukinnya, tapi akhirnya nggak dipakai juga. Kalau cabai potong doang karena takutnya pedes, anak-anak nggak mau. Tapi sebenarnya kalau teman-teman untuk orang dewasa masaknya itu pasti enakan pedes, tapi pedesnya tuh nggak pedes banget, bukan nasi Yaman, dia itu pedesnya tuh soya sedikit. Nah ini kita coba, Khadijah belajar minum pakai ini, dia tuh diisep nggak tumpah, tapi ternyata belum bisa. Tapi alhamdulillah udah dicoba jadi tahu. Ini mie kecil-kecil nih, 7 sendok makan. Ini pakai pala juga ya, terus juga pakai cengkeh, terus juga pakai yogurt sebenarnya untuk ayam ya, tapi ini kan kita pakai yang ala-ala ya, ala-ala ibu rumah tangga anak 3 di Tangerang dengan bumbu yang ada, nggak pernah belanja.
udah nggak pernah belanja lagi semenjak suami pergi ke Mesir sekolah lagi kan. Nah ini pasta tomat kemarin sempat beli karena memang udah niat banget pasta tomat, tapi kayaknya kurang enak deh, tapi belum nyobain sih rasanya karena nggak mood itu jadinya, karena pikiran bercabang ya sama Khadijah, jadi nggak ini. Itu pakai kulit ayam yang ada di kulkas, ini pakai rice cooker yang maksimal 3 cup. Nah kita tumis bawang bombaynya, bismillahirrahmanirrahim, masak sambil anak-anak udah bangun semua. Terus saya nggak konsen, untung nih ada stok bumbu juga di kulkas, alhamdulillah kemarin banget ada sebulan untuk nyiapin ini, sebulan apa berapa minggu sebelumnya udah ditumis. Tapi sebenarnya itu bumbunya nggak harus ya teman-teman, ini kan dibilang ala-ala ya, nggak bumbu asli sebenarnya, ini ada penambahan. Nah sambil numis bawang bombay kita manasin air, karena ketika nanti basmatinya udah ditumis itu tadi minyak dulu ya, mie kecilnya dulu ya, padahal aslinya beras basmati yang dulu ditumis. Ini biasanya ditumis langsung pasta tomatnya, ini semua dicampur. Ini agak berbeda kali ini, makanya saya rasa masak kali ini kurang enak rasanya dibandingin sebelumnya. Mungkin juga karena nggak pakai ayam, cuma pakai kulitnya. Nih berantakan, mereka nungguin sampai main dibiarin, nggak dikontrol. Ini kan berantakan. Alhamdulillah ada Smart Hafiz. Nah ini siapa yang naruh Adik Khadijah juga jadinya nggak rewel. Mama masak dulu ya. Nah terus karena salah cara, ini nyariin kakaknya dia. Karena salah cara akhirnya pinggirin dulu tuh yang udah ketumis beberapa, maksudnya di wadah yang baru basmatinya ditumis lagi. Padahal sebenarnya nggak kayak gini caranya, basmatinya ditumis bumbu semuanya itu ya, makanya dibilang ini masak ala nasi Yaman, ala masak nasi Yaman di Tangerang dengan 3 rempong dan bumbu seadanya dan niat yang nggak sempurna. Maksudnya badan lagi capek gitu loh, bukan males-malesan ya. Ini udah selesai, masukin rice cooker. Nih penampakannya kayak gini. Penampakannya sih kayaknya meyakinkan, indah, tapi kayaknya menurut saya rasanya kurang. Itu tadi kayaknya kesalahannya apa di pasta tomatnya, salah merek, tapi nggak tahu juga karena belum nyoba sih pastanya sih rasanya sama atau karena ayam, tapi kayaknya karena ayam, karena bukan pakai daging ayam tapi cuma kulit ayam. Tapi daripada nggak makan sama sekali, alhamdulillah anak-anak mau, walaupun nggak lahap, nggak nambah-nambah kayak kemarin tuh nambah-nambah karena pakai daging ayam dan pakai kismis. Kali ini nggak pakai kismis ya, tapi buat yang nggak suka kismis ya nggak apa-apa, yang jelas harus pakai daging ayam. Kaldunya itu kan buat enak juga, buat harum selain pala dan cengkehnya. Terus ada juga yang dia itu aslinya tuh, yang kalau di Mesir saya masaknya tuh setelah dimasak kayak gini di oven lagi. Nah di tengah-tengahnya itu ditaruh wadah itu arang yang udah dibakar dan terus di oven, jadi ditutup pakai apa bahasanya ya, yang silver itu lupa namanya. Nah itu terus di oven, udah deh enak banget, harum, enak. Terus nasinya itu kering, nggak basah. Tapi kalau bagi sebagian yang suka basah, kayak saya pernah juga buat yang basah juga enak-enak aja karena dia suka yang basah kan, di dalam gitu. Tapi kalau ada yang suka teksturnya agak keras setengah masak terus kering, nah itu bagus di oven. Nah ini ditumis, udah mulai dicampur tadi kan semuanya, baru dimasukin ke rice cooker. Setelah ini dimasukin rice cooker tuh udah agak nyusut airnya, masukin rice cooker. Tapi kali ini tuh alhamdulillah teksturnya saya suka lagi, berhasil namanya nih teksturnya itu yang nasinya tuh nggak kelembean, nggak inian kekerasan.
yang sebelumnya malah agak ngembang. Buat saya pribadi sih suka, buat orang lain yang nggak suka ngembang kan nggak bagus. Nah, agak ngembang yang pertama masak di Tangerang, tapi suka anak-anak nambah-nambah karena mungkin pakai daging ayam asli pahanya dan pakai kismis. Yang ini memang udah nggak ada kismisnya dan nggak ada daging ayam ya. Ini dia tuh excited karena dibilang nasi Yaman, semangat nungguin kan, suka harumnya katanya. Tapi pas dicoba kayaknya dia agak kecewa dikit, mungkin karena belum lapar, juga karena tidak ada kismis dan ayam. Padahal dia suka kulit ayam. Rencananya mau beli di sayur box ayamnya, tapi berpikir lagi nanti kalau nungguin tukang sayur boxnya datang, takutnya moodnya berubah lagi, mundur lagi masa nasi Yaman ya, karena niatnya udah dari kemarin mundur aja. Udah tancap aja terus, bismillah kita lakuin walaupun gak sempurna. Dan ini juga menanggapi teman-teman yang waktu sekilas saya buat nasi Yaman yang pertama di Tangerang yang enak, saya rasa lebih enak dari yang ini. Itu tuh videonya singkat banget, tapi banyak yang short story doang, tapi banyak yang nonton pada suka kayaknya. Jadinya saya buat lagi, semoga membantu bagi yang benar-benar pengen bisa buatnya. Bumbunya itu aja sih, tapi ada tambahan paprika merah sama hijau gitu, dan rasa pedasnya bisa disesuaikan. Yang jelas nasi Yaman ini pedasnya tuh nggak pedas banget, biasa aja. Ini buat yang belum pernah tahu tapi pengen ya, kalau udah pernah nyoba kan pasti tahu ya. Nah tuh dia dimasak nih, karena agak kurang garam saya tambahin lagi garamnya. Dan ini sebenarnya karena saya nggak suka kulit ayam, jadinya fix saya nggak makan ini gitu, jadi malah makan yang lain. Tuh masih banyak tuh sekarang di meja makan, tapi insya Allah besok masih tahan. Jadi enaknya tuh masak ini tuh jadi kayak nasi goreng. Nah, tapi nasi goreng kan nggak tahan lama. Nah ini tuh tahan lama, bisa taruh di kulkas lagi, terus nanti dipanasin, bisa di rice cooker, bisa di oven, microwave gitu. Enaknya teman-teman, alhamdulillah. Ini untuk anak-anak aja, praktis. Kalau mereka apa lapar, paling tambahannya nanti mungkin kalau ada ayam bisa dimasak ayam atau apapun lah untuk tambahannya buat teman-teman nih, khususnya yang nyari ide masakan lain yang udah bosan sama menu yang itu aja. Sengaja diaduk-aduk. Yang bawahnya itu berminyak. Biasanya teksturnya nggak seminyak ini karena kan di kulit itu banyak minyak juga ya. Dan tadi ditambahin margarin dikit agar nggak lengket. Nah, biasanya resep aslinya tuh nggak pakai margarin sama sekali, jadi lengket deh itu. Tapi kalau kering banget lengket, tapi tadi tuh sengaja biar nggak lengket. Nggak tahu lagi, pengen aja mengeksplor kali ya, apa bahasanya tuh. Tapi teman-teman yang nggak mau, yang pengen pakai resep asli, yang nggak usah pakai mentega ya, lebih enak pakai paprika. Ya alhamdulillah udah jadi, paprika merah, paprika meskipun dengan bumbu seadanya apa yang ada di kulkas. Thank you for watching teman-teman.